Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah telat bayar 507 hari di pinjol legal. Apa saja yang sudah terjadi? Apakah didatangi DC lapangan? Berapa kali didatangi DC lapangan? Apakah didatangi DC lapangan membawa RT RW, membawa polisi, membawa orang-orang dari eksternal yang bergerombol? Lalu apakah ketika telat bayar 507 hari tersebut si debt collector melakukan strip tracing atau pelacakan lokasi seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang masih menanyakan apakah gagal bayar di pinjol itu didatangi DC lapangan, diproses ke jalur hukum, di penjara, dikunjungi DC lapangan membawa Pak Camat, membawa RT, membawa gubernur, membawa polisi. Itu banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang yang ketakutan. Dan ada juga debt collector yang bertanya, dan itu sengaja dilontarkan oleh debt collector untuk menakut-nakuti nasabah yang lain. Dan di video kali ini saya akan jelaskan dan sharing pengalaman ketika telat bayar 507 hari di pinjol legal. Bayangkan 507 hari itu lebih dari 1 tahun ya. Buat teman-teman silakan boleh disimain video sampai selesai. Siapa tahu ini akan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini masih kepanikan dan ketakutan ketika mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, dan bagaimana solusinya ketika kalian sudah telat bayar 507 hari di pinjol legal tersebut. Apa yang harus kalian lakukan nantinya, apa yang harus kalian persiapkan agar kalian selamat dari jeratan utang pinjaman online. Ada penagihan dari DC pinjol legal yang dikirimkan melalui email. Saya sebutkan aja, ini pinjolnya adalah Dana Bijak. Oke, dari pinjol Dana Bijak. Perlu kalian ketahui sedikit review tentang Dana Bijak, adalah pinjol legal OJK, dan di Dana Bijak ini tenornya ada yang 30 hari, 90 hari, 60 hari, dan seterusnya. Dan periode pembayarannya itu per 30 hari sekali. Itu dulu ya, dari tahun 2020 sampai 2023. Nah, setelah 2024 itu kan banyak perubahan karena adanya aturan OJK yang menerapkan persentase bunga maksimal 0,3% untuk pinjaman konsumtif, sehingga banyak pinjol legal yang mengakali. Ada di video sebelumnya juga yang pinjol legal yang sebelumnya menerapkan periode pembayaran 30 hari tetapi dirubah menjadi periode pembayarannya per 15 hari sekali, tapi tenornya masih 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Karena sekarang itu kan masyarakat atau orang nasabah, calon nasabah pinjol itu boleh meminjam sampai 10 miliar di pinjaman online, makanya tenornya diperpanjang, ada yang 1 tahun, 2 tahun, dengan nilai cicilan yang berbeda-beda tergantung jumlah uang yang dipinjamnya. Jadi hati-hati karena banyak jebakan yang akan kalian rasakan ketika meminjam uang di pinjaman online legal apalagi ilegal. Tapi OJK selalu menyarankan pinjamlah di pinjol legal agar aman. Jadi kalau kalian ingin aman, pinjam di pinjol legal. Dalam arti aman ini ya kalian gagal bayar juga tidak terjadi masalah apa-apa. Justru yang jadi masalah itu ketika gagal bayar di pinjol legal itu timbul dari hati kalian dan pikiran kalian, bukan dari luar. Dari luar itu nggak ada masalah sebenarnya, cuman kalian aja yang ketakutan. Oke, telat bayar 507 hari di pinjol legal Dana Bijak. Masih didiamin aja tagihannya di Dana Bijak. Ini dikirimkan dari Desi Collection, Desi Collection 04@gmail.com. Oke, yang terhormat dengan nomor NIK sekian, masih didiamin aja tagihannya di Dana Bijak. Apabila belum juga ada pembayaran hari ini, kami akan menghubungi kembali emergensi kontak yang Anda cantumkan yang mungkin terdiri dari atasan, keluarga, atau orang terdekat Anda guna menjelaskan sikap Anda soal tagihan Anda untuk meminta bantuan agar mengarahkan Anda melakukan pembayaran. Jika usaha kami tidak direspon dengan baik untuk melakukan pembayaran, perusahaan akan mengirimkan pihak ketiga _tim kolektor lapangan ke kediaman atau tempat kerja yang dicantumkan untuk mengambil dana secara langsung nantinya. Informasi tagihan keterlambatan: jumlah tagihan 2.031.700 hari, keterlambatan 507 hari. Pokok saja Rp1.422.190.000. Dengan adanya informasi yang sudah kami infokan, Anda bisa melakukan penyelesaian tagihan melalui
kode keringanan diskon pembayaran yang ada di bawah ini. Bank BNI dengan nomor virtual akun 9884 sekian-sekian, metode transfer online atau real time online, biayanya 6.500. Lalu pastikan pembayaran tagihannya atas nama nasabah tersebut. Catatan atau not, jika sudah dibayar, kirim bukti bayarnya untuk dibantu pembersihan data serta penerbitan surat lunas. Dana Bijak Collection WhatsApp 085694 sekian-sekian. Nah, itulah email atau penagihan yang dikirim oleh DC Pinjol Dana Bijak, di mana nasabahnya ini sudah telat 507 hari dengan nilai nominal utang Rp2.031.700. Nah, ini di atas kita bisa simpulkan, apabila belum juga ada pembayaran hari ini, kami akan menghubungi kembali emergensi kontak yang ada cantuman yang mungkin terdiri dari atasan, keluarga, atau orang terdekat atau Anda guna menjelaskan sikap Anda soal tagihan Anda untuk meminta bantuan agar mengarahkan Anda melakukan pembayaran. Di paragraf pertama yang dikirimkan oleh DC Pinjol Dana Bijak ini sudah jelas. Ini akan menghubungi kontak darurat atau emergensi kontak yang dicantumkan dan akan meminta untuk mengarahkan melakukan pembayaran. Dari sini juga utang kalian udah lunas, tidak usah dibayar atau haram dibayar, karena ini sudah melanggar aturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penagihan bahwa tidak boleh menagih selain debitur. Ini kontak darurat loh, ini kontak darurat, akan dihubungi lagi dan disarankan untuk agar Anda melakukan pembayaran. Utang Anda sudah lunas, tidak usah dibayar atau haram dibayar. Jadi buat teman-teman yang mempunyai hutang di pinjol legal manapun, mau Dana Bijak, mau pinjol legal manapun, jika sudah dikirim penagihan seperti ini, baik itu mengirimkan melalui email, melalui chat WhatsApp, melalui SMS, atau melalui kanal manapun, yang jelas kalau kalian sudah diancam-ancam, dilakukan penekanan seperti ini, akan dihubungi lagi kontak darurat atau emergensi kontak, padahal sudah telat bayar 507 hari. Ini baiknya kalian abaikan saja dan tidak usah dibuat kepanikan. Abaikan, tidak usah dibalas, tidak usah direspon, dan tidak usah dibayar karena hutang kalian sudah auto lunas, karena OJK sudah menyampaikan bahwa DC pinjol atau pihak pinjaman online tidak boleh menagih ke orang selain debitur itu sendiri. Tidak boleh menagih ke kantor, tidak boleh menagih ke kontak darurat, apalagi menyarankan si kontak darurat tersebut agar nasabahnya segera melakukan pembayaran. Nah, ini jadi kalian harus senang ketika diteror seperti ini karena utang kalian lunas, tidak usah bayar. Oke ya. Dan seperti kata OJK, pinjamlah uang di pinjol legal agar kalian aman. Yang aman itu aman dari DC lapangan, aman karena diasuransikan, aman karena ya ini kalau udah diteror seperti berarti tidak usah dibayarkan lagi, itu udah dilunasi nanti oleh aturan OJK. Dan setelah itu kalian juga harus pahami semua jenis teror yang dikirimkan oleh DC pinjaman online dalam versi apapun, mau itu melalui kirim SMS, chat WhatsApp, email, telepon, atau apapun, diteror di media sosial. Dengan seperti itu maka kalian tidak usah lagi melakukan pembayaran di pinjol legal tersebut. Jadi tidak usah panik, tidak usah cemas, dan tidak usah mengakhiri hidup ketika diteror oleh DC pinjol. Mengakhiri hidup Anda berarti tandanya Anda sudah putus asa dan tidak akan pernah diampuni dosa Anda oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tapi dengan gagal bayar di pinjol, maka dosa kalian akan diampuni dan kalian akan selamat dunia dan akhirat. Itulah, kalau orang yang masih merawat pinjol, masih membayar utang pinjol, maka hidupnya akan sengsara dunia dan akhirat. Jadi itu perbedaannya orang yang gagal bayar dengan orang yang masih membayar utang pinjol. Ya lebih tepatnya sih lebih baik gagal bayar. Dengan gagal bayar kalian akan selamat dari jatuhan utang pinjol, kalian akan selamat dari dosa dunia dan akhirat, dan kalian juga akan diampuni dosa kalian di hari kiamat jika kalian mau hijrah dan tobat dari riba pinjaman online. Itu ya teman-teman, siapapun Anda yang saat ini mempunyai utang di pinjol dan sudah diteror dengan seperti itu, lebih baik hentikan pembayaran dan gagal bayarkan semuanya. Insya Allah kalian akan aman dan baik-baik saja. Dan ketika telat bayar 507 hari ini, apakah didatangi DC lapangan dari Dana Bijak? Sampai saat ini tidak pernah ada DC lapangan yang datang ke rumah, hanya teror dan koar-koar di medsos saja akan mendatangkan DC lapangan, tapi belum juga datang, ditunggu-tunggu juga. Lalu ketika kalian
diteror ataupun ditagih di chat WhatsApp atau email bahwa kalian akan didatangi oleh debt collector lapangan yang bergerombol 100 orang ke rumah kalian, atau kalian akan disita barang-barang yang ada di rumah kalian, lalu akan mendatangi rumah kalian dengan membawa RT RW, membawa camat, membawa gubernur, membawa polisi. Semua itu adalah omong kosong, kebohongan dari DC Pinjol hanya untuk menakut-nakuti kalian. Gagal bayar di Dana Bijak walaupun telat 507 hari itu aman dan nyaman, tidak ada terjadi apa-apa. Dan lebih baik saya menyarankan jika kalian sudah tidak mampu bayar, gagal bayarkan semua pinjol Anda, tidak usah memaksakan menjadi budak pinjol, tidak usah memaksakan terus-terusan dimiskinkan oleh pinjaman online. Setelah itu kalian bisa fokus untuk memperbaiki kehidupan kalian yang mungkin sebelumnya sudah hancur-hancuran porak-poranda karena terus-terusan menjadi budak pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini masih dalam kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, kesulitan berniaga, kesulitan mencari nafkah, saya doakan semoga Allah memudahkan jalan kalian, semoga Allah memudahkan hidup kalian, dan semoga Allah memberi keberkahan pada hidup kalian dan orang-orang yang mau gagal bayar dan mau hijrah dari jeratan utang riba pinjaman online. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat. Perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.